Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pengurus DKM Al-Aji beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Aji yaitu Umi Amimah, yang sama-sama kami hormati ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Muslimah Al-Aji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Muslimah Al-Anji. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya sehingga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut: 1. Sholawat, 2. Pembukaan, 3. Pembacaan tawasul, 4. Pelajaran tajwid dan tadarus yang akan dipimpin oleh Ustazah Umi Amimah SHM, 5. Doa dan penutup 6. Ramah tamah. Ibu-ibu, marilah kita mulai acara sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa bacakan surat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, dan bagi jemaah yang sedang sakit berhalangan hadir, Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan tawasul yang insya Allah dipimpin oleh rekan kami Ibu Ainun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibu soleha, sebelum kita bertawasul, marilah terlebih dahulu kita beristighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Sayyidul Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. البديع إلى حضرة الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل والملائكة المقربين سير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أزواج رسول الله طاهرة أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وأسياء الطاهرة وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء ووليديها الحسن والحسين وذريته الجميع أن الله يولي درجتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرته القدس الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني سير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ولمن أحسن إلينا ولمن استطعنا وارحمنا بسبب خصوصا إلى روح. Ibu-ibu dari semuanya, mangga sebutkan satu
kita satu almarhum almarhumah keluarga orang tua dan saudara susah ilarum Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna. Amin. Jazakallah khair kepada rekan kami Ibu Ainur yang telah memimpin pembacaan tawasul. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Agenda selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari pelajaran ilmu tajwid dan tadarus bersama Ustazah Bumi Amimah SKM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi sudah dibuka oleh MC ya, saya tidak berpanjang lebar, mungkin langsung saja kita ke ini ya, materi hari ini. Cuman karena ini baru ya sistem begini, sebelumnya kan langsung ada situ ya. Ini atas permintaan ibu semua ya, jadi biar lebih jelas pelajaran tajwidnya sebelum tadarus itu ada penjelasan dulu dari Umi dan gitu. Ya sebelumnya kan udah Umi sisihkan waktu di hari Sabtu ya untuk pelajaran tajwidnya. Tapi kayaknya kehadirannya nggak maksimal gitu. Jadi ya udah digabungin aja ke hari Jumat, digabungin aja ke hari Jumat. Jadi Umi luangkan waktu di hari Jumat sore ini ya bersama-sama dengan Abi, karena Abi juga kan biasanya pulang kerja itu langsung mengisi gitu, mungkin biar ada jeda sedikit gitu ya. Jadi Abi 2 kali, terus Umi sekali sekali. Selanjutnya, jadi kita fokus belajar Al-Quran dan juga tadarus di hari Jumat ini. Sebelumnya kita buka dengan doa ya, kemudian kita hari ini diberikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini mungkin kita masih pembuka dulu ya untuk pembahasan dari tajwid. Mungkin saya menyampaikan beberapa tips mungkin kiat-kiat atau pesan dari Umi ya, agar kita beberapa pesan dari Umi agar kita semua bisa istiqomah dalam belajar Al-Quran dan juga istiqomah dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama-tama saya perhatikan itu diawali dengan niat yang kuat dan ikhlas.
ya. Harus punya niat yang kuat agar kita bisa cepat menerima pelajaran Al-Quran. Ya. Dengan niat yang kuat juga, maka kita akan berusaha untuk meluangkan waktu untuk belajar, ya. Karena waktu kesimpulan di buku pasti banyak, ya kan? Kalau bukan kita sendiri yang meluangkan waktu untuk belajar, ya akan terbawa dengan aktivitas harian kita yang begitu banyaknya gitu, masya Allah ya. Gitu. Kalau kita sendiri nggak mau meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran, ini akan sulit ya untuk kita bisa baca Al-Quran dengan benar. Gitu. Niatnya yang kuat dan niatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena mengharapkan ke dunia ya, bukan mengharapkan duniawi biar bisa baca Quran yang bagus, biar dipuji orang, jangan atau ingin mencari mata keseharian dan bisa mengajarkan Al-Quran dengan dunia. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah ini Allah yang akan menuntut kita untuk bisa cepat belajar Al-Quran. Niat yang utamanya adalah karena baca Al-Quran ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perintah yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW di wahyunya yang pertama, yaitu di surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu perintah yang pertama kali Allah turunkan, ya, kepada Nabi kita yang memang waktu itu belum bisa baca dan tulis, ya. Karena memang tidak pernah belajar masa hidupnya, gitu. Beliau anaknya tidak ada yang mengajarkan baca dan tulis. Karena itu juga ya penting bahwa wahyu Al-Quran ini bukan karangan Nabi kita Nabi Muhammad, karena beliau tidak pernah belajar sebelumnya, tidak bisa mengarang, gitu. Jadi memang wahyu Al-Quran ini adalah benar-benar dari Allah. Ya, itulah hikmah dari mengapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Dan perintah Allah yang pertama kali kepada Nabi kita adalah iqra, baca, ya, harus belajar dan bisa baca Al-Quran. Dan yang mengajarkan adalah Jibril alaihi salam kepada Nabi. Kita untuk belajar baca dulu nih wahyu dari Allah. Nah, setelah kita belajar baca Al-Quran, nanti akan banyak kemudahan ya untuk belajar ilmu lainnya atau untuk mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Itu dimulai dari belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran ini karena perintah dari Allah. Insya Allah kalau nanti bacaannya udah lancar, kata Rasulullah, akan bersama dengan malaikat. Ini bisa malaikat. Ada malaikat yang senantiasa akan membimbing dan menuntun kita, ibu. Kalau kita udah serius gitu belajar Al-Quran, kemudian mengamalkannya, insya Allah Allah akan titipkan kepada kita malaikat yang akan menjaga kita untuk melaksanakan amal-amal kebaikan lainnya. Senantiasa kita akan dijaga dengan Al-Quran, kita akan dijaga, ya. Ada malaikat yang akan membimbing kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan kita. Dijaga kita dari hal-hal yang diharapkan kita belajar untuk
taklim dan sebagainya meningkat secara amal ibadah kita, insya Allah ya. Semua bermula dari belajar Al-Quran. Itu yang pertama, niat tadi ya harus kuat dan ikhlas. Kemudian yang kedua harus sabar ibu ya. Belajar Al-Quran itu harus sabar ya. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah apabila ditegur sedikit sama gurunya gitu ya. Insya Allah karena guru kita ini sayang gitu. Kita pengen guru kita ini sayang, pengen ibu-ibu semua ini bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Makanya ketika ada kesalahan-kesalahan ditegur supaya dibenarkan. Harus sabar. Karena memang kalau belajar bahasa tajwid itu banyak ya, panjang gitu. Jadi kalau kelewat sedikit materinya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah nurut ibu. Harus nurut apa kata guru ya. Kalau guru udah bilang yang udah begini, jangan deker gitu. Kalau udah kebiasaan bacanya begitu, gini kok. Kadang ya kita kalau di rumah baca cepet ya, bentar aja kata rasanya gitu kata ibunya. Tapi kalau ini pasti ada aja. Kemudian ya belajar Al-Quran juga harus dengan bimbingan seorang guru. Harus bimbingan seorang guru. Kita belajar ke ini nggak mungkin bisa kan itu ya, belajar tiba-tiba bisa baca sendiri, nggak bisa kan, harus ada guru yang mengajarkan ilmu tajwidnya. Kemudian ketika belajar membaca Al-Quran, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama kali adalah harus benar dulu pengucapannya, ya. Harus benar dulu dalam mengucapkan setiap huruf, karena itu adalah hak-hak dari huruf ya. Pengertian tajwid itu sendiri memberikan hak dan mustahaknya huruf, kemudian mengetahui tempat-tempat waktunya. Jadi memberikan hak huruf, setiap huruf punya hak untuk disebutkan dengan benar sesuai dengan makhrajnya gitu. Makanya itulah perlunya belajar tajwid. Nanti ada bab di awalan itu bab maqarijul huruf. Kemudian selain benar cara pengucapannya di dalam kita, harus sesuai dengan sifat-sifat huruf itu sendiri. Itu kunci baca Quran yang benar ya. Pertama, sesuai mengucapkan hurufnya sesuai dengan makhrajnya. Kemudian disiplin ya, apa itu panjang pendeknya ya. Ketika ada tasdid harus ditekan, ketika ada tasdid itu tidak ditekan gitu. Ya, harus disiplin. Panjang pendek ini yang sangat dasar sekali dalam baca Al-Quran. Jangan dipanjangkan kecuali bertemu dengan huruf mat gitu. Kayaknya masih ini harus terus diingatkan kayaknya ya. Kadang suka kita terbawa dengan irama ya, atau kadang ibu sambil mikir bacanya, makanya yang pendek kadang dibaca panjang gitu. Baca Al-Quran yang benar itu harus disiplin panjang dan pendeknya. Kalau kita belajar Iqra, anak-anak kita belajar Iqra juga itu di Iqra 2 ya, harus sudah disiplin panjang pendeknya. Ya. Kalau di situ masih bermasalah, ya, ini akan banyak ditegur sama guru, ibu-ibu gitu. Ya, harus disiplin panjang pendeknya. Selain panjang pendek juga disiplin dengan harokat-harokatnya ya. Jangan A dibaca U, I dibaca A. Jangan ibu, karena itu bisa merubah arti.
Kemudian ketika tasdid, tadi kan kalau tasdid itu harus ditekan. Kalau nggak ada tasdid jangan ditekan. Lalu ketika ada qalqalah, ya, qalqalah hanya di 5 huruf saja. Selain qalqalah jangan dipantul bacanya. Itu tadi harus disiplin. Kemudian setelah itu belajar tentang dengung, ya, belajar tentang dengung ini tidak ada yang sukun atau tanwin. Jadi pelajaran itu seputar itu tadi, agar ibu bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar, kemudian agar ibu bisa disiplin panjang pendeknya, ya, ada di bab mat. Kemudian tentang bacaan dengung itu ada di bab hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian nanti ada hukum mim sukun itu. Kemudian ada lagi mat, ya. Selain mat yang tabii, ada turunan dari mat tabii itu harus dibaca berapa harokatnya, di situ nanti belajar, ya. Kemudian setelah itu harus belajar tanda-tanda waqaf, di mana harus berhenti, di mana harus lanjut bacaannya. Terus yang terakhir mungkin tentang bacaan gharib, ya. Bacaan gharib atau istilah-istilah asing dalam Al-Quran. Kalau yang di awal-awal belajar dulu udah selesai, ya, babnya semuanya, alhamdulillah. Karena sekarang ini banyak yang baru, maka ingin dimulai kembali kita belajar tentang selanjutnya. Hari ini kita disiplinin dulu tentang pengucapan hurufnya dengan baik dan benar, ya, kayak gitu. Kalau ibu sudah bisa membedakan huruf sin, shin, qaf dengan fa, nah ini sudah bagus, kayak gitu. Ada yang masih belum bisa membedakan? Banyak. Oh, masih banyak. Saya udah sering diulang-ulang sama Umi, ya. Ntar ketika membaca baru tahuan, ya, gimana ini. Fa, pertama fa, ya. Fa dari ujung lidah ke gigi atas. Fa, ya, yang titiknya 3 temannya fa. Fa itu dibaca tipis, ya, keluar lidahnya sedikit, bertemu dengan gigi atas. Kemudian sin yang biasa, ujung lidah menyentuh, hampir menyentuh gigi yang bawah. Sin, sa, si, su, hanya di ujung lidah. Nah, kemudian yang sin mirip dengan so, si, su, sama-sama di ujung lidah, hanya saja ketika mengucapkan so itu pangkal lidahnya ikut naik. So, si, su. Senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk beliau atas ilmu yang beliau berikan. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran dengan sistem tadarus dibagi dua kelompok yang akan dibimbing oleh Umi Aminah dan Umi Aminah.
wa